Selamat pagi, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat bertemu dengan saya walaupun kita masih dalam kuliah online ya, sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga pemberitahuan dari universitas. Dan minimal kita 2 minggu ke depan akan melakukan kuliah online. Jadi kita akan melalui metode menggunakan fasilitas dari Google, ya Google Classroom, sehingga saya harap Anda sudah bisa login ke dalamnya dan bergabung dengan kelas ekonomi manajerial dari saya. Nah, untuk materi, rencana saya akan saya bagikan per minggu, itu berdasarkan apa yang akan saya buat videonya. Jadi nanti setelah ada videonya, setelah Anda saksikan, Anda pelajari, nanti Anda bisa buat mengisi absen yang sudah saya nanti siapkan pada kolom bagian percakapan. Kalau nggak salah bagian depan dia, nanti tinggal Anda lanjutkan saja seperti membuat daftar di WA itulah kira-kira ya. Oke, baiklah, di pertemuan minggu ini masih melanjutkan minggu yang lalu dan saya review juga sedikit apa saja yang akan kita sampaikan di ekonomi manajerial, karena memang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ekonomi manajerial ini sebenarnya gabungan dari beberapa mata kuliah yang sudah kita pelajari di waktu lalu dan kita jadikan jadi satu di sini. Bisa dari sisi mikro ya, bisa juga dari sisi keuangan, bisa juga dari sisi statistikanya sedikit gitu. Jadi digabung lah. Yang penting ini tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan manajer berdasarkan alat analisis yang sudah kita pelajari bersama. Tuh, jadi ini ya. Kemudian pendahuluannya bahwa ini adalah sebenarnya ekonomi terapan ini. Jadi ekonomi terapan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atas sumber daya yang ada. Ruang lingkupnya ada mikro, manajemen, dan kuantitatif. Jadi 3 bidang ini bersatu menjadi satu. Jadi kita berada di irisannya lah. Kalau irisan itu kan di tengah ini. Jadi ekonomi manajerial memang menjadi satu gabungan dari ketiga bidang ini. Nah, tugas manajer memang melakukan pengambilan keputusan dalam organisasi, dalam hal ini bisnis gitu ya. Gitu. Karena organisasi itu kan punya tujuan. Jadi tujuan perusahaan itu punya tujuan. Pertama untuk mencapai laba, bertahan hidup, menguasai pasar, mempertahankan kualitas dan politis. Ini beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa memang tidak, untuk perusahaan memang akan berusaha mencari keuntungan gitu ya, laba maksimum. Cuman yang buruk ya sekarang ini banyak orang mengambil kesempatan untuk mencapai laba maksimum dalam kondisi sekarang ini gitu. Seharusnya janganlah gitu ya. Apa gunanya kita punya uang tapi semua di sekitar kita sengsara, kira-kira begitu. Jadi tidak ada gunanya malah gitu ya, tidak ada gunanya. Oke, jadi sekedar bertahan hidup. Nah, saat ini pun banyak perusahaan sekedar bertahan hidup. Ya. Yang penting bagaimana caranya biar tidak mem-PHK karyawan, bagaimana asal usahanya bisa hidup bertahan. Saat ini kondisi kita memang sedang bertahan ini. Untuk menguasai pasar sangat susah saat ini karena memang kondisi ya. Kita bahan baku juga susah. Karena kalau Indonesia itu masih banyak tergantung dari negara asing untuk bahan bakunya. Nah, tapi inilah kalau secara teori memang inilah ya, secara teori memang ini menjadi tujuan dari perusahaan, termasuk cara politis gitu ya, cara politis. Ini ingat waktu kita tujuan VOC datang ke Indonesia kan secara politis juga. Gitu. Jadi menguasai perdagangan rempah-rempah di Eropa. Gitu. Jadi agar dianggap wah perusahaan di Belanda lah yang dia punya kekuatan untuk itu. Ini politis semacam itu. Ya. Oke, selanjutnya ini pemilihan input. Perusahaan itu berkaitan dengan pemilihan input, konsumen, pemerintah, pesaing gitu ya. Jadi keempat bagian di sampingnya ini atau menjadi lingkungannya harus menjadi concern dari perusahaan ya. Sedang persaingan tentu karena perusahaan pasti punya pesaing kan. Pemerintah juga berkaitan dengan regulasi biasanya. Konsumen dengan kemauannya konsumen bagaimana. Pemilihan input itu memilih bagaimana bisa mencari input yang memang betul-betul memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan, baik di sisi kualitas maupun jumlahnya. Oke, kita lanjut lagi, bukan masalah ya. Jadi masalah bisnis itu tentang kuantitatif dan juga kualitatif ya, gitu. Jadi sehingga permasalahan ini harus menjadi suatu informasi yang
holistik, keseluruhan dengan menjadi keputusan. Bisa mengambil manajer bisa mengambil keputusan. Nah, ini pengambilan keputusan melibatkan ekonomi manajerial. Ini adalah perusahaan dia memiliki tujuan, kemudian ini langkah-langkahnya ya. Kemudian yang paling penting bahwa sini ada sisi ekonomi mikro dan teori pengambilan keputusan. Ini adalah ilmu sebenarnya gitu. Jadi dataran kita kan dataran akademisnya itu di sisi ekonomi mikro. Kemudian dan ekonomi manajerial untuk memutuskan, untuk mencari solusi optimal memecahkan masalah. Gitu. Nah, ini tahapan industri modern. Jadi kalau sebuah perusahaan kan tidak lepas dari tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan industrinya atau produksinya, baik barang maupun jasa. Pertama adalah tahap riset pasar untuk mengetahui keinginan konsumen. Kalau sudah ketemu, maka tahap kedua dilanjutkan, mendesain produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian tahap ketiga adalah proses, ya, proses produksinya, mencari bagaimana cara efisien dan sesuai efektif dan efisien. Kemudian baru pemasaran. Nah, dari pemasaran nanti ada umpan balik, apakah konsumen puas, berarti itu kan umpan balik yang positif, atau ada banyak kritik tentang produk itu. Kan tidak semua produk yang ketika diluncurkan itu menjadi disukai disukai masyarakat gitu ya, ada juga tidak. Kasusnya misalnya produk rokok itu akan berbeda-beda yang paling laris di daerah mana gitu. Jadi misalnya merek Jarum itu akan laris suatu daerah yang lain, tidak daerah yang, karena terlalu selera. Jadi ini adalah kepandaian riset ya, bagian riset untuk mengetahui bahwa apa keinginan masyarakat di situ terhadap produk yang diinginkan. Oke. Nah, jadi itu ya. Kemudian bisnis total dalam sistem industri modern. Bisnis total mengintegrasikan ini semua, manajemen produksi, kualitas, sumber daya, teknologi, dan manajemen biaya. Jadi ini semua menjadi satu kesatuan dalam bisnis total yang modern. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan, gitu ya. Sumber daya, misalnya tentang bahan baku kaitan dengan biaya. Kalau mau bagus pasti biaya biasanya lebih tinggi. Kemudian juga tentang penerapan teknologi, penggunaan teknologi juga nanti kaitannya dengan biaya, kaitannya dengan sumber daya manusia juga, karena dia yang nanti mengoperasikan atau bagaimana, sehingga semua terkait. Gitu. Nah, visual strategic thinking, paradigm. Nah, jadi ini ada stakeholder yang yang berada dalam satu kegiatan industri ya. Karyawan itu termasuk adalah yang melakukan kegiatan industri, pelanggan, konsumen, dan pemegang saham. Karena dalam era modern ini perusahaan itu belum tentu dimiliki satu orang, jadi bisa saja dimiliki oleh banyak orang. Pemegang saham ini juga berperan berperan penting dalam perusahaan, karena apa? Dia pasti yang punya modal ya. Kemudian dia pasti punya keinginan agar perusahaannya itu untung. Nggak mungkin dia ingin rugi, karena kalau dia perusahaannya rugi, bagaimana dia dapat keuntungan melalui dividennya toh? Gitu. Sehingga ini adalah tiga sektor yang memang digambarkan sebagai segitiga ya, segitiga yang tidak terlepas satu sama lain, antara karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Nah, sekarang total quality management. Total quality management itu sebenarnya diadopsi dari Jepang gitu ya. Gitu. Yang intinya adalah agar industri bertitik berat pada mutu gitu ya. Pada mutu produk gitu ya. Karena kalau sudah dianggap perusahaan produksi itu bermutu, maka pasti konsumen senang. Kalau konsumen senang, pasti dia akan mengkonsumsi lagi atau menggunakan produk itu lagi. Sehingga kadang mutu disebut juga sebagai ya jasa atau produk yang menguasai atau melebihi harapan pelanggannya. Jadi suatu barang atau jasa yang bermutu itu pasti melebihi harapan kita sebenarnya. Jadi harapan kita misalnya contoh makan bakso ini enak gitu ya. Tapi ketika kita makan itu ada enak tapi plus plus kenyang misalnya gitu ya. Nah, itu berarti kan ada harapan lebih sebenarnya daripada yang diharapkan semula. Maka itu disebut produk yang bermutu. Nah, ini adalah langkah-langkah total quality management. Pertama, ada mendefinisikan masalah, proses, penyebab problema, kemudian analisis data. Nah, ini adalah 8 langkah tadi ya. Jadi, termasuk cara penyelesaian masalah, menetapkan standarisasi proses, perbaikan, dan berkelanjutan. Nah, TQM, total quality management, memang mengharapkan itu terjadi sustainability, perbaikan terus menerus, sehingga kadang-kadang dia harus menggunakan standar proses, sehingga kalau industri yang menggunakan total quality management, dia pasti menggunakan SOP biasanya. Jadi
mengerjakan ini SOP-nya apa, mengerjakan ini SOP-nya apa, sehingga tidak ada tidak ada perbedaan hasil produk satu dengan yang lainnya. Anda pernah kita tahu kalau kalau eh, KFC misalnya kita sebut saja, itu kan rasanya sama karena mereka punya SOP yang sama gitu, bahan-bahannya sudah standar sama. Nah, itu jadi itulah yang diharapkan dengan TKM. Walaupun nanti pada perkembangannya juga misalnya McDonald itu ada menu di sini, tidak ada menu di negara lain. Karena apa? Dia ingin memperbaiki dan melihat bagaimana kondisi konsumen pada daerah itu, gitu ya. Mana ada nasi uduk di Jepang atau di Malaysia, tapi di sini McD ada nasi uduk. Nah, gitulah itu karena keinginan konsumen di sini. Oke, saya rasa ini kuliah pertama kita. Mohon maaf memang harus agak saya pendek ya, karena nanti bisa melihat lebih lanjut di slide, Anda pelajari, dan mungkin tampilan videonya agak saya turunkan karena ini berkaitan dengan nanti Anda streaming gitu ya, harus buka YouTube gitu, sehingga mungkin nanti kuotanya terlalu banyak kalau dibuat kualitas paling tinggi. Lagi pula juga hard disk saya terbatas gitu. Dan nanti kalau harus kualitas tinggi, saya juga uploadnya kelamaan, lama sekali biasanya. Oke, saya rasa itu ya. Sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya. Dan apabila Anda sudah menonton ini, Anda bisa langsung nanti isi absennya gitu ya. Absennya tinggal melanjutkan aja di bawah seperti yang sudah saya buat kopnya gitu. Dan semoga kita segera bisa bertatap muka kembali ya. Dan juga kita berdoa bersama agar badai ini segera berlalu ya, dan semua kita sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Selamat siang.